filter. Yes, akhirnya. Makasih ya, Chef. Nah, filternya ini kita pakai Bempas. Kenapa pakai Bempas? Yang aku tahu, Bempas ini kan dia untuk merekam frekuensi rendah sampai tinggi di tengah-tengah. Nih, kalau low fast itu frekuensi yang rendah. Kalau high fast itu frekuensi yang tinggi. Jadi kita pakai yang bandpass yang tengah-tengah. Nah, kita ngambil data dari frekuensi 0,50 sampai 20. Kenapa kita pakai ini? Karena kenapa ya, lupa lagi. Pokoknya kita pakai patokan angka ini aja. Jadi nanti pas pengolahan patokannya angka ini aja nih. Semuanya dari titik 1 sampai 20 pakai angka ini. 0,50 sampai 20. Terus kita pencet filternya pakai frekuensi domain filter. Nah, kita ngubah ke frekuensi domain. Kan kalau ini yang tadi ini, yang ini 3 komponen ini kan masih domain waktu. Nah, kita ubah jadi frekuensi domain. Lalu ininya tipe window-nya itu 2K sama 25%. Oke aja. Jadi nanti yang diubah cuma bandpass sama angka ininya. Angkanya ini ketetapan aja 0,5 sampai 20. Tuh. Oke. Nah, bakal berubah ini gelombangnya. Lalu kita pencet tools. Kita ubah ke upper V. Nah, upper V. Sorry, tadi Ya. Tadi urutannya waveform, terus waveform dari yang pencet lagi. Waveform, terus yang pertama suppress value, terus remove trend, habis itu filter. Filternya kita pakai bandpass. Angkanya pokoknya konstan tetap dari titik 1 sampai titik 20, nanti kita pakai 0,5 sampai 20. Terus 2K 25%, oke. Langsung ke tools, pencet kurva upper V. Oke. Halo, sayangku Cian. Ini subtract value ini. Kenapa? Subtract value ini bisa milih apa kan di oke aja. Ini nggak ada gantungan ya? Dia milih ini main value. Oke, main. Oke. Ini bagian pengolahan ya? Iya, bagian pengolahan. Nah, lanjut kita kan udah buka upper V-nya. Nah, ini yang nentuin kita ini hasil kurvanya di sini. Nah, kan kita masih dalam time ini ini tuh like ini tuh untuk window-nya. Kalau nggak salah ya. Misalnya window-nya, bentar aku lupa. Eka kalau boleh tulis aja ketentuan filternya dimasukin aja biar besok mereka tinggal mau ngubah doang. Oke, bentar. Nah, ini kan kita bagian time terus ke general. Nah, general ini yang nentuin window yang kita mau masukin. Misalnya window-nya kan 40. Ini enggak tinggi, enggak rendah, di tengah-tengah. Kalau minimumnya ini kita masukinnya 10, terus yang maksimumnya itu 100. Jadi kita ambil yang 40. Kenapa 40? Karena ya nggak tinggi, nggak rendah gitu window-nya. Tapi kalau misalnya semakin bagus kita input angka nilainya lebih dari 40 itu, datanya ya semakin banyak juga window yang kita harus hilangkan noise-nya. Nah, ini 40. Nanti pas di pengolahannya ini ketetapan aja 40 aja. 40, terus pencet anti triggering.
Terus habis itu ke raw signal. Kalau raw signal ini ketetapan juga, nggak usah diubah. Ini udah di input dari softwarenya. Terus jangan lupa pencet anti triggering. Selanjutnya ke processing. Processingnya ini kita pakai 2K terus 5%. Sama ininya jangan lupa kono machi. Terus ininya kan karena dia kono machi jadi dia 40%. Horizontalnya dia pakai square. Kalau udah ke output, nah ini outputnya frekuensi samplingnya. Outputnya itu kan pasti keluar kurvanya itu dari sampling ke berapa, dari rentang frekuensi ke berapa yang kita tentuin. Nah, nanti dari titik data 1 sampai titik data 20 kita pakai rentang ini aja. 0,5 sampai 20. Pokoknya titik 1 sampai titik 20 itu parameternya samain aja biar enggak ngeanalisisnya itu, ngeinterpretasinya itu juga enggak bingung gitu. Karena kita punya acuan parameternya. Nah, terus acuan parameternya ini kita juga nyesuaiin sama buku sesame. Ada itu di FSR buku sesame. Banyak lah. Pokoknya nanti kalau udah statusnya gak usah langsung ke select. Nah, bakal muncul ini. Nah, ini artinya yang hijau-hijau ini namanya window. Dia window hijaunya. Nah, ini kan bagian hijaunya ini kan dia masih ngambil frekuensi yang stabil. Nah, yang di luar enggak terdapat di luar jendela window ini kan kayak gini nih. Ini kan noise ya. Nah, ini mungkin kalau di AVSR nanti noise-nya itu kan kalau aku lihat ya di data dilihat dari kondisi lapangannya itu ada jembatan pasti jalan raya, ada kendaraan motor, itu noise. Terus angin juga noise, kereta api juga ada. Terus aliran air kan pasti kan terdapat getarannya di bawahnya. Nah, itu ada noise-nya. Nah, mungkin ini yang paling mencolok banget, ini pasti noise mobil, kendaraan lah. Kita cari lagi menurut kita yang mana yang noise. Kalau misalnya menurut kita ini udah benar, ya udah kita langsung di sini di kurva ini langsung ini aja start. Tapi kalau menurut kita di sini kayak sini ini noise-nya nih, ada noise, kita hilangin, pencet ini remove. Di sini remove, terus kita hilangin lah noise-nya. Yang mana nih noise? Yang bagian misal menurut kita noise-nya di bagian ini nih. Nih, oke. Kita remove, tekan. Nah, ini noise-nya bakal hilang. Jadi di dalam window itu mengambil gelombang atau frekuensi yang stabil. Itu tadi ngilangin noise-nya itu berarti di luar hijaunya ya, di luar window, terus tinggal klik kan, Kak? Iya, pencet klik ini. Kenapa? Jadi sebenarnya izin nambahin Kak. Jadi sebenarnya yang hijau-hijau ini bukan berarti datanya itu udah bersih guys. Jadi dari data yang udah menurut dari geopsi bersih pasti pasti bagi kita tuh ada noise. Nah, kita pakailah di situ remove-nya buat ngapus noise yang masih ada di hijau. Tapi jangan semuanya dihapus karena nanti datanya jadi jelek.
Iya, iya benar, betul. Dilihat aja yang Jadi yang amplitudonya yang paling parah, yang paling beda dengan yang lain, itu aja yang di-cut. ya di cut. Kalau yang paling frekuensinya tinggi lah, amplitudonya tinggi kayak gini di cut. Kalau menurut kalian udah selesai, menurut kalian udah, nah terus selain di cut ini jangan lupa yang di kakak sama abang itu bilang di worksheet. Jadi kita harus samain sama yang di worksheet kita catat. Nah, misalnya di worksheet kita itu ke menit berapa? Ke menit 8:56 kan ada noise tuh di worksheet kita karena kita nyatat di situ ada kendaraan. Nah, jadi nanti di window ini kita ini. Nah, padahal maksudnya di bagian window ini kan kayak apa ya? Gimana sih, lupa penjelasannya. Jadi pas di worksheet itu kalian catat. Nah, di menit ke 8:56 kan ada noise, ada kendaraan. Pasti kan dia ngerekam noise-nya kan. Nah, kita cek juga di bagian ininya di window software Gapsi-nya. Di menit ke 8:56 tuh ada noise sebenarnya di worksheet kita catat. Ya udah, kita ini aja, kita remove di bagian ini. Tuh. Paham? Paham Eka? Kalian paham Lanjut nggak? Kak. Lanjut. Kak, tapi nanti boleh nggak minta parameter-parameter tadi yang dimasukin? Yang kayak berapa, dari berapa ke berapa itu. Yang ini nih, si from 0,5 sampai ke 20 itu. Mungkin minta di situ sih Kak. Iya tuh, ketentuan parameternya. Gini aja Kak, nanti yang kayak aku kirim aja ketentuan angka parameternya di grup itu. Nanti mereka tinggal masukin angkanya ketika pengolahan kayak gini. Keluar ya Kak-nya? Nge-lag kayaknya nge-lag. Menanya boleh nggak? Boleh. Tanya aja. Ini kan tadi ada 2 itu yang pakai Raspberry sama apa tadi? Kurang. Ya, nah itu pengolahannya sama ya? Apanya? Atau gimana? Pengolahannya? Kalau pengolahan di Gapsi-nya sama. Oh, oke. Bedanya berarti di coding. Kalau misalnya apa namanya codingan. Sebenarnya guys, kalau pernah ngambil gelombang permukaan ini mirip banget prosesnya. Sam. Nyoba juga. Itu ada di skrip akuisisi kok. Di data mikrotremor. Yang kemarin. Oke. Iya. Laptopnya nanti
Aku, cuman kata si Najwa besok aja. Tapi aku yang pakai laptopnya besok. Kalau enggak gini aja, aku pakai laptopku kayak Aku Raspberry samamu. oh yaudah deh, yaudah. Berarti aku nggak bawa laptopku. Bawa aja bawa, jaga-jaga. Oke. Nah nanti kita ngolah di Excel pakai ini guys, tuh ada aku kirim QC MCR itu. EK-nya mana ya EK-nya? Masih nge-lag dia ya? Iya kayaknya. Jadi Sam mana Sam? Oi, Sam, oi. Sam, yang di Gurap tadi berarti kita download itu kan ya? Masuk. Di Gurap itu gimana? Download kayak kita yang waktu kemarin kan? Apa? Sorry. Nanti ya. Apa? Bingung gue mau nanya gimana. Nanti gue chat lagi. Oh, oke. Ini berarti tiap orang ngolah apa gimana ya? Lupa gue. Atau apa sesuai PJ-nya aja yang ditentuin? Enak bagi makan enak. Tiap titik ngolah aja. PJ Ya kan? per meter. Oh, Udah EK mana ya? Kita belum pengolahan di Excel soalnya. Sam, mute. Sorry. Data yang dipakai buat ngolah ini datanya atau si Raspberry Yang di mana? yang diturunin sama Eka? Data APSR. Oke. Ini lanjutin. Nanti catat ya parameternya biar main semua pengolahannya. Udah kirim belum? Apa? Kirim aja coba. Bentar ya. Belum catat sih. Ya nanti sekalian nyatet sambil ini aja ya. Oke lanjut. Bentar. Tadi sampai mana sih? Sini ya. Bolong digigit tikus. Enggak, bisa cuci. Nah, ini 40 kalau udah Itu sekali saya lagi. Iya.
ini nah gimana lagi Masuk. lupa lagi. Nah kan udah sebenarnya nih kalian bisa juga sih. Bentar aku ingat-ingat dulu ya. Ini kan ukurnya Ini kalau udah gimana? Start aja kan? Kalau aku ikut Sylvia ya. apa? Aku itu pakai Kalau udah start aja kan? Ya, start aja. kasih aku. Nah, bentar. Kalau udah tadi kan udah select. Nah, terus mood kalian ini udah bener lah. Yang tadi yang aku bilang tadi, misalnya kalau di worksheet-nya itu ada kendaraan, ada noise, pasti kan dia kerekam di sini. Nah, kalian nyocokin juga, misalnya di worksheet itu kalian catat itu ada kendaraan di waktu 9:18. Nah, kalian cek juga lah di sini. Oh iya, di sini ada noise. Jadi kalian cut aja. Gitu. Pokoknya samain lah yang di worksheet sama di ini. Jadi worksheet itu benar-benar harus perhatiin juga selama perekaman. Kalau mood kalian udah nyamain sama worksheet, pencet aja start. Ini Apa? On mic lagi tuh tadi. Jadi yang ditanyain ini tuh kurvanya menginterpretasikan apa, jenis kurva apa. Nah, ada 4 jenis kurva. Ada kurva lebar, datar, double, multi, sama single. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, ini kan bentuknya nih kurvanya tuh lebih dominan ke sini nih. Jadi dia kurvanya hanya satu. Lebih jelas banget lah. Lebar, datar, 5 lebar, datar, terus tunggal itu 1, single sama double sama multi. Kalau double itu 2. Terserah aku mau itu. Ya. Nah, kalau udah ini kayak gini nih, itu gimana ya interpretasinya? Kan ini frekuensi. Nah, ini aplikasi vertikal aplikasi. Nah, di aplikasi ini kan terdapat aplikasi yang tertinggi itu ini nih tuh titik puncak apa ya bahasanya? Pokoknya puncaknya di sini. Kalau misalnya kita menghubungin ke geologi, kita juga lihat kondisi geologinya. Nanti kalian catat di geologinya, misalnya geologinya itu apa ya? Misalnya dari data tanahnya. Nah, tanahnya itu sekitar sungai. Sungai itu pasti tanahnya itu kan pasti agak lunak. Nah, terus kalian juga di Lembar Tanjung Karang. Nah, di kebanyakan di batuan sedimen. Batuan sedimen itu artinya dia kan lunak. Batuan beku itu keras.
Nah, kalau misalnya batuan beku itu frekuensinya tinggi, aplikasinya rendah. Kebalikannya kalau batuan sedimen pasti frekuensinya rendah karena lunak, jadi dia rendah frekuensinya. Terus aplikasinya tinggi. Kayak gini lah. Ini kayak gini lah. Ya, karena frekuensinya itu frekuensi F itu 7,9 itu tinggi. Pokoknya di atas 6 6 lah, 5 sampai 3 itu frekuensinya rendah, jadi dia batuan sedimen. Itu balik lagi ke kondisi lapangan, nanti kita cocokin gitu. Jadi geologi sama geofisika itu harus sama gitu, paham nggak? Harus sinkron. Jadi pas kita ngambil datanya di lapangan itu kan kita ngamatin geologi. Nah, jadi kita juga ngesesuaiin pas kita ngambil ngolahnya itu nyesuaiin sama lapangan. Ini bener gak gitu, validasiin geologinya, paham nggak? Dari sini aja deh, kalau frekuensinya tinggi dia batuan beku. Nih, dilihat frekuensinya tinggi tuh F0 di atas 6. Itu kan ini dilihat tuh F0-nya kan tinggi tuh 7,9. Jadi dia batuan beku. Kebalikannya dengan A0. A0 itu aplikasinya itu rendah. Sama dengan yang sedimen. Sedimennya itu kalau frekuensi nolnya itu rendah, amplifikasinya tinggi gitu. Itu aja. Lagi sama ini kalau kayak gini kan kurvanya kayak kurva dominan banget ke atas itu, jadi dia single. Ada jenis-jenisnya sih digambar di buku sesame. Ada kurva dalam bentuk lebar, terus double itu kayak double itu ada 2, sini kurva sini sama sini. Nah, jadi ini namanya kurva double. Kalau ini kan lebih menonjol 1 ya, jadi dia lebih ke single. Tuh. Kalau lebar case-nya itu kayak mana ya? Aku lupa. Tapi kelihatan banget lah kurvanya. Nah, kan kita udah selesai nih. Kita pencet bagian copy paste. Nanti masukin ke sini. Bentar. Nanti aku kasih lah datanya. Nah, nanti masukin ke sini. Kan tadi udah copy paste. Ini template-nya ya, Kak? Ya, template-nya nanti kirim. Nah, masukin ke sini. Nah, kalian catat nih F0 sama A0-nya. F0-nya tadi berapa di sini? Kalian pencet aja, klik ini. Nah, keluar 7,977 sama A0-nya 4,79264. Oke, masukin ke sini nih, sini. Ini. Habis itu udahlah sampai ke titik, kan satu tim itu kan 5 titik ya kalau nggak salah. 5 sampai 6 titik lah. Kalian inilah. Kalau udah kalian pencet tools, kalian save result. Kita save, terus kita masukin ke folder data mikro. Nah, kalian hapus ini aja nih. Cara save-nya, Kak? Save-nya ini tools, terus save result. Nah, kalian hapus bagian ini aja nih. Ini kan T7 ya, T7. Nah, yang titik AV-nya itu nggak boleh nggak usah dihapus. Udah. Terus ada
parameternya sih kenapa parameter ini lah langsung ke Putus-putus. nah ya Ya cowok, aku kira cuma aku putus-putus, ternyata Ekanya. udah jelas belum? Udah. Eka, ini dari ini aja Excel aja pelan-pelan aja, Excel pelan-pelan nih. Ya, dari Banyak. Excel. Nah, di Excel ini kan kita harus memenuhi kriteria. Kita harus memenuhi kriterianya itu Dicatat kan guys ada di WA, sabar Kak, dicatat dulu di WA biar besok kalian ingat. ya nanti ini ya nyatet juga ya di buku APS. Kan ada 2 kriteria yang reliable sama yang clear. Nah, kalian ini tinggal input aja. Input bagian warna hijau. Ini input, ini input, pokoknya yang hijau-hijau. Nah, kalian tadi kan udah dapet nih F0-nya berapa yang kalian catat di Word ini. Input. Oke, lanjut Kak, lanjut. Nih. Itu udah aku kirim di grup. Apa tuh? Excelnya tadi si Siska minta Excel, aku kirim di grup. Oh ya, yaudah. Udah belum? Nah, kalian input aja ini. Nah, LW Jangan dari lupa ini pakai LW. koma ya. Pakai koma. Oh, pakai Nah, koma. Iya. masih. Nah, ini ini bentar dari ini. Putus-putus lagi. Ini LW ini nih 40. Oh, berarti LW dengar belum? sama kan? Apa? LW di setiap titik sama kan? Iya, 40. Nentuin LW-nya gimana, Kak? Oh iya, nentuin LW-nya ya. Sebenarnya gini, LW juga tergantung balik lagi ke geologinya sih. Kalau misalnya kalian misalnya di geologinya itu di kondisi lapangannya itu kan tanah lunak atau batuan vulkanik. Vulkanik itu kan agak retak kan, maksudnya agak retak, gampang rapuh gitu kalau dipegang karena banyak debu-debu vulkanik. Nah, itu pasti dia lunak kan ininya. Terus kalau lunak, kalau bagusnya itu dia ngambil LW-nya di rentang 50 sampai 60. Itu kalau lunak. Kalau maksudnya lunak itu tanahnya lunak, itu masuk ke batuan sedimen sama vulkanik. Terus kalau batuan beku itu rentangnya dari 40 sampai 25 lah. Tapi karena kita ngambil di tengah-tengahnya aja gitu, ngambil di tengah-tengah antara ini sama ini, lebih bagusnya nih kita ngambil 40 aja gitu. Paham nggak? Jadi kita nentuin udah 40 aja gitu. Nggak lunak, nggak lunak, nggak keras gitu. Pokoknya. Jadi ini konstan aja sih nanti. Pokoknya semua titik 1 sampai itu Lihat geologi. ya lihat geologinya itulah. Nah, tadi mana? Tadi LW-nya dari ini, dari geopsi. Kita input. Nih, LW ini kita input 40. Kriteria buku Sesame. Putus-putus, Kak.
Sinyal lantai 4 jelek loh, sabar ya. Nah, tadi kalian kan input LW 40. Terus nanti otomatis ini bakal keluar 10 dibagi LW-nya itu 0,25. Terus NW ini dari mana? NW ini dari geopsi. NW ini dari sini nih. Number of windows. Dari sini. NW-nya. Jadi ini kan 40. Jadi kita input sininya 40. Nah, ini otomatis ini. Sama NW ini dari geopsi. NC ini F0 kali LW kali NW. Itu Nah, apa terus barusan Kak? ini kenapa? Itu barusan yang mana yang dikali-kali tadi itu yang mana? Yang ini yang hasil NW. NC ini untuk ini. Kita masuk ke kriteria kedua. Nah, ini otomatis sih. Nanti kalian cuma input F0, LW sama NW aja, nanti otomatis kok akan berubah angkanya. Ini juga otomatis karena kan 0,5 kali F0 kan kalian input F0-nya pasti otomatis. Ini juga dikali 2 F0-nya otomatis karena kalian udah input F0. Terus yang bagian ini tuh artinya apa ya? Sigma A ya bacanya. Aku lupa. Nah, ini kan atas, tengah, bawah. Nah, ini dapat dari mana angka ini? Dari kurva. Misalnya yang tadi ini kan ada 3 ya. Nah, kalian lihat nih kurvanya. Nih, kurva atas. Kalian pencet bagian, bukan pencet sih, lebih ke arahkan aja kursornya ke sini, ke puncaknya. Nah, kalian dapat kurva atasnya dibaca yang kanan. Pokoknya Putus-putus Kak. jadi udah belum? Kalau tinggal di mana Jadi sih, Kak? apa? Ini apa sih? Kak, tinggal di mana, Lanjut, Kak. Lanjut. Jadi yang tadi itu kan ada atas, tengah, bawah. Nah, atasnya itu ngambil sigma A-nya itu ngambil dari puncak kurvanya. Nah, yang atas ini kalian ambil 5,43. Jadi kalian input angka di sini 5,43. Itu yang atas. Sekarang yang tengah. Yang tengahnya yang ini. Tengahnya 4,80. Kalian input Bisa gue ntar mau ngomong, guys. 4,80. Terus yang bawah bagian ini apa puncaknya itu 4,29. Nah, kalau ini kan durasi keterangannya berapa? Kita maksudnya berapa menit kita ngerekam? 30. Ya, 30. Terus ininya di jam berapa? Ini di Putus, Kak. Nah, tadi yang start sama selesainya di jam berapa, kita nyesuaiin yang sini. Nah, lokasinya di mana gitu. Lokasi terus masukin aja lokasi sama titik 1. Nah, nanti ini otomatis. Nah, pokoknya yang
apa kriteria pertama kan ini nih. F0 harus lebih dari 10 bagi LW. F0-nya berapa? 8 kan. Terus 10 per LW-nya 0,2. Jauh kan? Jadi terus yang ini, yang kedua, kriteria kedua kan NC harus lebih dari 200. NC-nya kan ini. Nih, nilainya 1000-an. Lebih dari 200 kan. Jadi dia memenuhi kriterianya yes. Langsung ke 3. Kriteria ketiga ini kan sigma A kurang dari 2. Terus untuk 0,5 F0 kurang dari F kurang dari 2,50 2 F0 jika F0-nya lebih dari 0,5 Hz. Ini maksudnya apa lagi? Bentar. Lupa. Jujur lupa. Bentar, coba lihat dulu. Udah dibahas belum? Santai. Halo Kai. Halo. Bentar. Kan ini Henok record ya? F3 F43. Kak, ini berarti besok setelah dapat data itu kan kita dapat data tuh. Jadi kita langsung ngolah minta di-laundin itu. Iya, langsung ke geopsi. Bentar nih, jujur aku lupa gimana caranya. Soalnya kan 0. Bentar. Sony ingat nggak ini? Apa yang mana? Yang ini nih, yang kriteria ketiga. Nah itu gue baru pengen nanya sama lu malah. Coba undang Najwa sih ke sini, boleh nggak sih? Bentar. Dia lagi fokus ke metode lain, bentar. Oh kalau enggak Lepi. 0,43. Lepi. Sabar gue telepon Lepi. Kurang dari 3. -0,5. Karena asik dulu lah. Aku telepon jauh. Aku baru tanya kanalnya. Jadi yang mana sih yang ini ya? 5,43 terus kurang ini dibagi 2. Ini koper Kak. Keren Iya. lagi. Koper Kok gue kayak kampung gitu ya. 0,5. Sigma. Baju lo aku taruh ilmu Marika, Cok. Iya. 0,5 F0 kurang F-nya berapa ya? F-nya 4. Lupa pokoknya kalian ini aja, lanjutin aja. Orang mana sih? Orang mana? Bentar si Nanti Lepi lagi aku mau tahu. masuk dia. Kalau di TVRI. 0 kurang 2. F-nya Kenapa ya, Andrew? ini Levi. Ini kamu ingat 3 kriteria ketiga yang reliable.
Yang mana? Yang ini nih, kriteria 3 reliable. Biar ini dia S. Ya, S lagi, yes. Yes. Sebenarnya yes atau enggak itu kan tergantung F0 yang kita dapat. Dan kalau misalnya F0 yang kita dapat, itu kan nanti kriteria atas tengah bawah itu kan didapat dari 0,5 FO sama bawahnya itu. Nama Bentar, ini mau hilang ya? Share screen-mu. ini apa? Gimana? Eka, putus Eka. Hilang Eka hilang. Awalnya. Udah nggak sih? Kak, belum. Share screen-nya hilang. Pucing. Apanya? Awalnya? Share screen-nya Nggak hilang, ada, share screen-nya share hilang, screen. share screen-nya masih ada. Ada kok, ada. Gading udah hilang. Enggak ada yang hilang. Iya hilang. Eka. Ekanya keluar. Iya, itu kelompok dia OP ya di situ ya. Persib apa gimana? Persib. Lebih dari. Oh, gini. Kayaknya aku lumayan paham deh. Kan ini kan ini ya, kita masuk kan ada 2 ya. Yang sigma dan 2 sama sigma AF. Eka, sabar. Izin. Moderator izin. Eka, kamu putus-putus. Sony, Ya. tolong di-mute. Jadi gini, Sony mute, Sony. Jadi di Ya, lanjut. kriteria 3 ini kan ada sigma AF kurang 2 sama sigma AF kurang 3. Nah, ini kita lihat juga dari sini. Kan ada if-nya itu kan artinya jika F0-nya lebih dari 0,5 Earth, kan F0 kita kan 8,07. Nah, jadi kita masuk ke ini kan sigma AF kurang 2 karena F0-nya itu lebih dari 0,5. Ya kan? Bukan kurang dari 0,5. Jadi kita pakai yang atas. Sigma AF kurang 2. Paham enggak? Coba ulang kok. Jadi gini, Tonton. jadi kan F0-nya kita kan 8. Oh. Nah, di kriteria 3 ini kan ada 2 nih. Sigma AF kurang 2 sama kurang dari 2 sama sigma AF kurang dari 3. Nah, kita lihat dari ininya, di if-nya. Jika F0-nya lebih dari 0,5, maka masuk ke sini. Ke pertama, sigma AF kurang dari 5. Jika kurang dari jika F0-nya kurang dari 0,5, masuk ke sini. Sigma AF kurang 3. Ini kan kita kan lebih dari 0,5. Jadi kita masuk ke ini. Ke sini yang atas. Sigma AF kurang dari 2. Nah, jadi ini artinya Kak, putus Kak. Dibagi 2. Nah, jadi ini kurva atas dikurang kurva bawah dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan kurva atas sama bawah kan, jadi 2. Terus
kurang dari 2. Nah, kurang dari 2 yang dari sini nih. Nyari rata-ratanya dulu. Nyari rata-ratanya dulu. Iya, rata-rata. Nah, terus hasilnya yes. Jadi dia memenuhi kriteria ini, kriteria 3. Jadi kan misalnya nih kan untuk 0,5 F0 ini nilai ini 4,035165 kurang dari F0-nya berapa? F-nya ini lupa. Terus kurang dari 250. 2F0, 2F16. Nah, gini, jadi pam-pam. Jadi ini memenuhi karena F0-nya kan lebih dari 0,5. Ini kan benar kan? Jadi kita pilih yang 2. Untuk 0,5 F0 itu 4,03. Terus kurang dari F itu ini 8,07 kurang dari 2F0 berapa? 16. Itu. Jadi 4, 8, 16. Jadi cocok kan, dia memenuhi kriterianya. Jadi yes, dikatakan yes. Kalau misalnya ini di bawah, misalnya ini di F0-nya di bawah 0,5, jadi kita harus memenuhi juga ininya untuk F0-nya sama 0,5 F0 kurang dari F kurang dari 2 F0 gitu. Karena ini memenuhi, jadi yes. Jadi bagian kriteria kurva reliable-nya itu tiga-tiganya yes. Terus lanjut ke Eka putus, Eka ini putus. Nah, udah belum yang bagian kriteria reliable yang poin 3? Udah paham belum? Aku mau nanya. Paham, Eka, paham. 0,5 kan? Ya. Nah, di sini tuh patokannya yang mana? Frekuensinya itu yang HZ-nya itu. Kan 0,5. 0,5. Ini kan udah ketentuannya. Nah, di kurang dari F0. F0-nya kan 8. Oh. F0-nya ini. Nah, jadi kita itulah Okay. rumus. Udah paham kan yang bagian ini? Paham. Sebenarnya gini guys, izin nambahin ya. Lanjut. Tinggal masukin angkanya doang. Nanti kalau misalnya di pembelajarannya besok aja kita belajar lagi sambil nanya bapaknya. Udah. Oh, oke. Iya, takut nanti kalian ditanya-tanya lagi kan tadi Bang Joseph bilang nanti jangan lupa dipelajari bagian kriterianya, nanti takutnya ditanyain gitu. Soalnya kita pakai manual kriterianya. Sebenarnya ada otomatisnya di Viscode yang kemarin di download AVS AirPy itu udah ada otomatisnya di codingan kriterianya ini, tapi kita milih yang manual. Jadi ya mau nggak mau ya gitulah. Lanjut ke kriteria yang clear. Nah, ini kan yang pertama, ini artinya apa ya, aku lupa. Pokoknya kalian kan masukin ini. Kan F0 itu untuk kriteria reliable. Terus A0 untuk kriteria clear. Jadi kita masukin yang A0-nya dapat dari kurva tadi yang kita input. Kita input. Nah, ini kalian jangan lupa pakai koma. Oke. Nah, pasti nanti otomatis, no kan ininya. Otomatis bakal berubah. Terus kalian Eka putus. Jadi kalian cuma inputin angka-angkanya. Ini kan A0-nya udah kalian input
tadi kalian catat hasil kurva alpha V-nya. Terus yang bagian ini juga dari kurva yang tadi frekuensi kan, ini kan yang frekuensi itu kan yang bentuknya kurva ini atas, tengah, bawah. Yang amplitudo ya, atas bawah atas ini beda lagi. Dilihat di sini. Gimana ya? Terus Kak, Itu. Udah belum? udah. Udah belum? Nah, yang batas frekuensi ini, nah kalian kan ini nih, kalian inilah, nah kalian bentar, nah kalian SS lah, nggak kelihatan bentar, karena kalian aturkan aja kalian bagian ini nih, kalian untuk masukin ke Excel sih sebenarnya. Bentar. Nah, tadi kan yang bagian reliable kan kalian paham kan, yang ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, pasti dari sini. Dari Paham, Kak. yang tadi, yang inilah batas ini. Sekarang yang amplifikasi atau amplitudo. Nah, batas bawah, batas atas. Nah, kalian kan nih batas frekuensi atas sama bawah. Nah, batas frekuensinya ini nih. Ini kan frekuensi. Nah, batas atasnya pasti kan nilainya paling tinggi. Jadi yang ini 8, yang tulis saja 8,39924. Terus yang bawah pasti nilainya di bawah 8, 7,57729. Nah, terus yang batas amplitudo sama yang kayak gini juga. Ini inputnya 5,42111. Terus ini terus bawahnya 4,2 3 10 2. Eka mau nanya, ini agak nge-frame sih layarnya. Ini arah kursornya diarahin kemana ya kalau yang untuk yang amplifikasi ini? Kenapa? Untuk yang amplifikasi ini kursornya diarahin kemana biar keluar tuh angkanya kayak F0 0 yang kayak tadi Eka ketik di amplifikasi itu. Itu pas garis di ini Gapsi itu lu tinggal arahin aja kursornya itu langsung keluar, Drew. Ya, langsung keluar. Ya, itu auto. Kayak arah ke sini. Nah, misalnya arah ke sini juga keluar, ke sini juga keluar gitu. Yang untuk amplifikasi ini kemana? Bebas aja. Yang ada Bebas, garis. pasti sama aja. Tapi informasinya sama aja ya, Kak? Sama kok. Yang ada garis. Garis mana sih? Eka. Gridnya nggak sih? Kayaknya grid itu. Eka dulu, Eka. Harusnya keluar sih. Berarti ke arah kursor mana aja, pokoknya yang ada di grid itu sama aja kan ya Kak nilainya? Jadi udah, ini dapat dari mana? Dari sini. Yang sekarang yang bagian ini.
Kalau ini kan kalian ini di kriteria yang pertama nih, angka ini nih kan A H per V frekuensinya itu kurang, maksudnya pangkat kurang itu dia arahnya ke kiri. Lihat lagi di sini A0 per 2 A0 terus bentar kan F0 bagi 4 nya itu berapa? F0 bagi 4 nya 2,01 F0 nya 8. Nah jadi gini kan, ini kan F0 bagi 4 itu dia nih ini nih kurung pertama ini rentang frekuensinya kan F0 per 4 itu 2,01 kita anggap 2, terus F0 nya kan rentangnya 8. Jadi di kurvanya dari 2 ke 8 di mana? Di sini, paham nggak? 2 sama 8 itu F-nya itu minus, jadi dia ke kiri. Jadi misalkan ini ke kiri, kalau sini ke kanan. Nah intinya yang ini, yang F0 per 4, F0 itu rentang frekuensi, terus yang A0 per 2 nya itu kan 2,45, 35. Terus kita mencari ininya A H per V F min untuk input ke sini. Jadi kita harus di bawah kurang dari 2. Jadi kita harus A0 per 2-nya ini A0 per 2-nya ini nilai ini harus kurang dari inilah yang kita cari. Nah, kita cari kan ini, ingetin nih, ini 2,4 tadi rentangnya dari 2,01 sampai 8. Kita cari AH per V-nya itu min F minus di kiri ini harus kurang dari yang tadi berapa? Kurang dari A0 per 2. A0 per 2-nya itu 2,4. Nah, kalian cari di sini berapa ya? Kayak ini nih, kalian lihat dari nah yang ini nih ya. Nah, yang muncul ini nih. Kalian lihat dari sini. Nah, itu. Nah, itu kalian lihat dari yang 0,82. Kan tadi kan kita harus 2, berapa itu? 2,4 kan. Jadi kita harus maju 2,4 harus dikurang dari 2,4. Bentar. Ini udah lebih. Ini udah lebih 2,4. Sini gak kerasa ya hasilnya. 2,4 lagi. Kamu kerasa gak sih ya? Ini 2,8. Bawahnya lah. Nah, kita ngambil ini 2,35. 2,35 di rentang 5,4. Kita input 2,35. Ini 2,35. Begitupun dengan
Yang kriteria bawah kan plus F plus. Jadi dia ke kanan dari F0 dari 8 sampai 4 kali F0 itu 4 kali F0 32. Dari 8 ke 32. Nih dari 8 ke 32 sampai ujung. Kalian cari yang ininya tadi. Ntar ini. Nah, sini. Nah, kalian input nih 2,31 di rentang 10. Input sini 2,31. Nah, ya, jadi yang pertama memenuhi tadi. Yang ini memenuhi. Yes. Karena ya sesuai. Ini dari input ininya H per V F minusnya itu 2,35 kurang dari A032 yang ini nih. Sesuai kan? Jadi yes. Terus yang bawah yang kriteria kedua itu juga sesuai, memenuhi. Tadi kita cari ini kurang dari tadi berapa? Kurang dari A0 juga. Yang ini. Sesuai. Lanjut ke kriteria ketiga, A0 lebih dari 2. Benar nggak? A0-nya tadi berapa? 4,9. Lebih dari 2. Benar kan? Sesuai. Karena A0-nya kan 4. Benar lebih dari 2. Jadi yes. Terus yang ini no. Kalau no ini dia dari ini aku lupa. Pokoknya ini pas di tutorial sama abangnya nggak dijelasin sih dari mana. Jadi nah ini juga kata abangnya kriteria keempat ini paling sulit dikatakan yes. Jadi rata-rata tuh pasti no. Jadi sulit. Terus yang ini yang kriteria kelima itu sigma F kurang dari apa ini namanya? Pak Nelon F0. Sigma F-nya ini sigma F-nya ini 0,41 benar nggak kurang dari sigma F0. Sigma F0-nya ini mana? Karena ini nih, bagian ini nih. Kan sigma F kurang dari apa nih Nelon F0, sigma F-nya itu 0,4. Kita pilih yang rentang, ini kan rentang frekuensinya ya. Rentang frekuensinya kita itu lebih dari 2. Ini F0-nya. F0-nya kan lebih dari 2. Jadi kita ngambil yang ini. Ya kan? Lebih dari 2. Jadi kita pilih yang ini. Sigma F0-nya. Benar nggak? F0-nya 0,41 kurang dari 0,40. Ternyata enggak memenuhi. Jadinya dia no. Tuh, terus yang kriteria ke-6 sigma AF0, mana sigma AF0 benar nggak kurang dari 0 F0. Sigma AF0 ini 0,59. Karena kita frekuensinya ini F0-nya lebih dari
2, jadi kita ambil yang ini. Bener nggak? 0 F0-nya 1,59. Jadi tadi ini ya. Iya. 0,59 kurang dari 1,58 bener nggak? Ternyata benar. Jadi yes. Jadi di dalam kriteria clear ini cuman 4/6 yang memenuhi itu. Nah, kata bapaknya ya, pokoknya kata aslabnya mereka bilang sebisa mungkin kriteria yang clear ini harus 5/6. Kita kan 4/6, tapi kalau misalnya kita ubah-ubah, maksudnya kalau misalnya ini kita nggak memenuhi, ini tuh karena kita parameter inputnya ada yang kurang gitu. Jadi ya kita input ulang dari awal. Kayak gini nih. Kan ini kan cuman ini doang ya, bagian amplitudonya. Kriteria clearnya cuma 4/6. Jadi kita bukan ngulang sih, lebih tepatnya ubah parameternya. Parameternya itu sesuai dengan geologi tadi, kondisi geologi. Kita ubah bagian ini. Bagian ini aja sih, bagian window sama bagian windownya aja kita ubah sampai bisa memenuhi dari 5/6. Kalau misalnya 4/6 doang itu katanya karena datanya kurang bagus. Kalau kurang bagus. Udah, dari aku udah sih, kalian paham nggak? Nggak ngerti, Kak. Mantap. Pokoknya, yang ini ya. Nah, ya pokoknya gitu. Terus ini ada datanya nih. Nanti kalian Nah, ini titik 1, titik 2 ada UTMF, UTMY, F0, A0 sama KG. KG ini dari A0 kuadrat 2 dibagi F0 nanti akan keluar. Pokoknya ini hasil dari koordinat sama pengolahan. Nanti hasilnya ini kalau udah selesai ini kita isi, nanti akan kita interpolasikan ke server. Habis kita interpolasikan, kita pakai apa interpolasinya? Pakai kriging atau IDW atau apa? Kenapa kita pakai kriging? Katanya pilih satu aja sih. Cuman tahun kemarin abangnya pakai kriging. Nanti ditanyain alasannya kenapa pakai kriging. Kalau udah tahu jawabannya, kita langsung ke QGIS. Kita buat layout, terus ya titik koordinat itulah kayak biasanya. Udah gitu aja. Ini Kak, enggak? masih ganggu di A, H per V, F min sama F plus itu. Bagian mana? Yang di A, yang di ini loh, yang di amplifikasi, yang di Excel. Terus yang A dalam kurung H per V yang F min sama F plus itu. Nah, itu yang warna hijau yang paling kanan tuh. Ini. Iya, betul. Itu dari mana tadi? Sorry. Ini tuh dari, kita lihat kriterianya kan A0/2. A0/2-nya itu kan 2,4. 2,45. Nah, terus kita lihat juga dari sini rentang frekuensinya kan F0/4-nya itu. Nah, kita masukin lagi. Udah dengar belum? Oke. Kan A0/2-nya itu 2,4. Terus rentang kurvanya F0/4 itu 2 sampai F0-nya 8. Jadi kita cari di bagian kurvanya itu
2 sama 8 rentangnya. Terus A0 per 2 itu tadi kan 2,4. Kita cari, tadi kan minus karena ke kiri. Jadi kita ngambil ke kiri dari rentang 2 sampai 8. Ke kiri, terus kita cari ini. Kita cari ini. Rumus ini. Pokoknya kurang dari nilai A0 per 2. Kurang dari itu 2,4. Jadi kita harus cari di bawah 2,4. Di rentang berapa tuh? Kita cari di rentang, kalau nggak salah rentang kan udah lebih ya. 2,4. Nah, sini di rentang 5. Nah, itu kan di rentang 5 kan 2,2. 2,24. Udah, kita masukin. 2,24 itu kurang dari 2,4. Ya udah, kita masukin ke sini. 2,24. Pokoknya kita ngambil yang ini tuh kurang dari A0 sesuai dengan ininya, kriterianya. Paham nggak? Begitu juga dengan F plus itu di bagian kanan, rentang dari 8 sampai 32. Itu kita tahu kanan kiri dari mana coba? Ke 8. Jadinya tadi dari 2 ke 8 itu dia minus gitu. Minus, kita nyari yang kurang dari tadi 2,4. 2,4 itu tadi 2,4. Putus-putus banget, Kak. Sumpah, Kita, Kak. nih. 0. Pokoknya F minus itu di kiri dari rentang 2 sama 8 sesuai dengan kriterianya. Nah, kita ngambil nilainya dari kurang dari 2,4. Nah, ini 2,39 kan termasuk kan di kurang dari 2,4. Jadi kita ambil lah 2,39. Kita ambil 2,39. Memenuhi kan 2,39 kurang dari 2,4. Makanya dia dikatakan yes. Itu. Paham nggak? Oke, terus yang bawahnya? Bawahnya juga sama. Kan ini dari rentang berapa nih? F0-nya tuh 8 sampai 4 kali F0 32. Jadi rentangnya 8 sampai 32 di sini. Makanya dia plus kan, F plus. Nah, kita nyari pokoknya tadi 0 per 2-nya itu kan 2,4. Nah, jadi kita harus di bawah 2,4. Kita ambil di rentang berapa ya? Nih. Naiklah. Naik. Mundur. Nah, sini 2,38 di rentang 10. Jadi kita inputkan aja 2,38. Nah, yes, dia memenuhi karena dia kurang dari 2,4. Paham nggak? Pokoknya patokannya sama ini.
Gimana? Pokoknya pada akhirnya di bawah 0/2 itu kan nilainya. Iya, makanya nanti dia otomatis yes. Karena emang sesuai. Itu. Ini kan yang ini untuk T1. Ini lanjut T2. Lanjut T3. Lanjut T4 sampai 20. Terus mau bahas ini enggak? Worksheet. Boleh. Sabar, ini PJ worksheet-nya mana? PJ worksheet. Ada nggak di sini PJ worksheet? Apa udah tidur ya? Kata Kak Nabila kan harus semuanya terisi ya. Nah nanti alatnya, masuk aja ya, alatnya apa? Raspberry 3D. Kita Raspberry-nya apa? Indoor apa outdoor? Indoor outdoor dapat dua-duanya. Dua-duanya. Iya. 3D ya, apa 4D? Apa? 3 dimensi atau 4 dimensi? Kayaknya 3D 4 dimensi deh gue. Gak tau dah. Emang kenapa? Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya kalian checklist. Kalau misalnya gurap, ya udah pencet lainnya gurap. Pokoknya gurap. Terus kalian tulis pengukuran tulis T1. Titik 1 kita singkat aja T1. Terus tanggal berapa, operatornya siapa yang PJ worksheet, jam pengukurannya. Jam pengukurannya itu nantilah di terakhir. Dari start sampai selesai. Terus ini esting itu apa ya, lupa. Ingat nggak Sony? Ini apa ya? Apa yang mana? Yang mana satu? Ini. Lagi. Ini. Mana? Oh. Itu ini nggak sih arah? Ya nggak? Iya. Northing, utara, esting, barat apa timur? Itu. Pokoknya ini kayak di worksheet biasa nggak sih? Elevasi juga. Ini utara. Hah? Emang kita waktu itu ngisi ini waktu seismotek? Apa? Gimana? Waktu kita akuisisi seismotek emang kita ada ngisi ini ya? Aku nggak PJ ini soalnya worksheet kemarin. Aku akuisisi. Coba tanya Dayan. Akuisisi bagian apa ya? Ya nanti dikasih contoh lah ini. Contohnya. Ada kayaknya contohnya, coba. Kayaknya aku pernah. Nih. Bukannya dimatiin ya tadi satu lampunya. Baru mati lampu, dimensinya 1. Iya, maka ada hidup ya? Iya, coba Sony. Masih terdownload ke tempatmu ini?
yang Dayan kirim di Sesmotek ini. Betul nggak bisa. Enggak bisa aku terdownload. Nanti dikirim aja contohnya. Ini pengukuran pertama, ini pengukuran kedua. Pokoknya satu lembar ini kan nanti tulis 2 titik, pengukuran 1 sama 2. Gitu. Udah, dari aku udah sih, dari Samuel sama Sony gimana? Ada tambahan nggak? Cukup. Gua rasa kita istirahat dulu aja. Biar besok pagi nanti kita briefing lagi aja. Kemalaman juga udah pada tepar ini kita nih yang ada. Yang gurap itu beneran itu apa namanya, aku masih bingung bagian apa gimana? Kalau misalnya laptopnya kayak mati gitu, bukan mati kontesnya, itu bukan lowbat, tapi layarnya ya ada waktu mati aja gitu. Itu masih terekam nggak sih datanya kalau gurap itu? Jadi kalau bisa besok aku bangun gara-gara alarmku. Bangunnya Oh enggak. jam 3.50 sampai 3.55. Kesempatan ya? Kita yang benar kita rundownnya kayak mana sih tadi? 4. Halo. Udah ya, udah ya. Kemungkinan nggak kebaca, jadi kalau bisa laptopnya on terus. Oh iya. Jadi kalau gitu mau nggak mau kita tuh orang mau nggak mau kita ninggalin atau tinggalin laptopnya atau satu orang jagain di situ. Ada yang jagain aja. Jadi satu orang yang jagain di situ apa enggak terekam noise-nya ya? Enggak ya? Kalau kita diam enggak ya? Enggak harusnya ya, harusnya enggak sih. Asal lo parkur di situ baru nggak boleh. Oh ya udah, nanti yang di gurap itu satu orang jagain laptop tetap on terus kan? Yang sisanya yang lain pada menjauh karena sensitif itu gurap ataupun Raspberry bakal sensitif, bakal terekam kalau kalian deket alatnya. Udah ya? Ya udah, aku cukup dari sini. Ada yang mau ditambahin nggak Samuel, Sony? Cukup. Kayak udah cukup. Cukup banget. Udah. Kayak waktunya kita bobo.
Ya udah ya, istirahat kalian. Aku tutup aja ya. Oke.